Terus untuk perusahaan sendiri, kalau dia terindikasi melakukan greenwashing, resiko reputasi finansialnya seperti apa? Nah, kalau dari sisi dampaknya, kalau yang saya lihat itu adalah potentially karena kesalahan informasi yang diungkapkan dan investor menjadi salah mengambil keputusan, tentunya pasti ada potensi legal claim gitu ya dari investor tersebut. Jadi pemaparan data yang salah itu tentunya juga akan slowing down climate action di negara kita. Dan di luar daripada itu, Bapak Ibu, yang cukup berbahaya itu kalau terjadi greenwashing itu adalah credibility dari board juga dipertanyakan gitu ya, karena kalau tidak clear cara dia mencapai targetnya, kalau angkanya itu kelihatannya unreasonable, maka investor ini juga dapat menilai ya Bapak Ibu ya, bahwa apakah board ini credible enough dalam menyusun strateginya untuk memitigasi climate risk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IAI Podcast, Bincang Santai bersama IAI dengan saya Monica Nabilia yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, excited banget. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas mengenai sustainability. Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidang sustainability. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang bermanfaat pastinya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yuliana Sujono yang merupakan anggota DSK IAI yang juga adalah partner Risk Assurance and Sustainability Leader PwC Indonesia. Selamat datang Ibu Yuliana Sujono. Terima kasih Bu Monica. Halo Bapak Ibu sekalian. Ini udah bukan episode podcast yang pertama ya Bu ya. Bu, kalau boleh tahu lagi pada sibuk apa nih? Karena kemarin OJK baru public hearing ya terkait dengan draft dari revisi POJK 51 yang baru. Kita lagi sibuk membantu perusahaan-perusahaan dalam implementasi PSPK 1 PSPK 2 nih Bu Monik gitu. Jadi menyusul tadi karena penerapannya itu efektif date-nya itu 1 Januari 2027 kan ya, apalagi ini 2026 quarter 2 gitu. Jadi banyak perusahaan lagi beramai-ramai mempersiapkan diri gitu untuk menuju penerapan PSPK 1 dan 2 itu. Jadi lagi genting-gentingnya ya Bu. Betul. Ya. Lagi tahun-tahun yang sangat-sangat sibuk nih buat perusahaan ya. Apalagi yang mau menerapkan PSPK 1 dan PSPK 2. Bu Yuliana, kita kalau bahas sustainability ya, sering sekali kalau kita dengerin webinar atau kita dengerin podcast, banyak banget orang yang ngomongin greenwashing. Sebelum kita masuk lebih jauh nih pada topik ini, sebenarnya greenwashing itu apa sih Bu? Kalau misalkan kita jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Mungkin untuk memahami greenwashing kita harus paham dulu ya stakeholder dari sustainability report kita itu siapa gitu. Misalnya kalau dalam penggunaan PSPK 1 dan 2, stakeholder utamanya itu tentu adalah penyedia dana atau juga investor gitu ya. Nah, jadi greenwashing ini bisa terjadi karena bermacam-macam hal nih. Misalnya yang sekarang sering terjadi itu bukan memanipulasi data saja, tetapi bisa juga menitik beratkan hanya pada hal-hal yang positif gitu ya yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya nih kalau dia punya grup gitu kan, dia hanya menitik beratkan pada anggota perusahaan tertentu atau anak perusahaan tertentu yang memang sudah positif dalam pencapaian ESG-nya. Yang masih on progress atau misalnya masih jelek itu tidak disajikan. Atau misalnya yang lain lagi itu mengaburkan fakta yang ada gitu ya, sehingga pembacanya itu jadi kurang jelas nih gitu ya, kurang memahami ini sebenarnya situasinya itu seperti apa. Tentunya mirip dengan pelaporan keuangan yang akan terjadi apabila sustainability report itu terdapat greenwashing di dalamnya, itu akan mengakibatkan potentially kesalahan pengambilan keputusan dari
penyedia dana maupun investor tersebut gitu ya. Nah, jadi pada intinya greenwashing itu adalah memaparkan kejadian atau status atau target, pencapaian target yang tidak semestinya gitu atau tidak secara menyeluruh gitu di dalam perusahaan tersebut. Oke. Jadi dari seluruh pengalaman Ibu nih ya mengenai si greenwashing tersebut, apakah itu dilakukan secara sengaja atau greenwashing itu terjadi karena emang dia tuh nggak ngerti gitu, belum paham, jadi aja terjadi greenwashing. Terus untuk perusahaan sendiri, kalau dia terindikasi melakukan greenwashing, resiko reputasi finansialnya seperti apa? Jadi aktivitas dari greenwashing itu bisa terjadi karena intentionally atau unintentionally. Kalau intentionally kita udah banyak dengar gitu lah ya. Dan kalau misalnya yang unintentionally itu bisa terjadi karena bermacam-macam hal. Bisa jadi karena kompleksitas standar yang ada gitu ya. Jadi mungkin pemahaman dari standarnya, apa yang mesti didisclose, tingkat kedalamannya itu juga mungkin berbeda-beda gitu. Kalau intentionally dari kompleksitas standar tersebut mungkin dia akan memilih standar yang memang paling bisa showing the positiveness dari perusahaan tersebut. Nah, di luar daripada itu juga terkait dengan kualitas dari data, karena kita tahu ya sustainability information ini kan ketentuannya baru keluar belakangan ini. Jadi secara internal control mungkin masih belum semantep internal control terhadap financial reporting. Nah, karena kualitas data yang tidak cukup ini, tidak cukup memadai ini, kemungkinan bisa menyebabkan disclosure yang tidak lengkap tadi. Misalnya dalam mendisclose data terkait dengan emisi, ya, misalnya emisi scope 1. Karena kelengkapan datanya itu belum ada. Jadi kemungkinan kelihatannya emisinya itu lebih kecil dari yang seharusnya dilaporkan. Nah, itu mungkin contoh-contoh keterjadian yang kalau dia unintentional gitu ya. Nah, kalau dari sisi dampaknya, kalau yang saya lihat itu adalah potentially karena kesalahan informasi yang diungkapkan dan investor menjadi salah mengambil keputusan, tentunya pasti ada potensi legal claim gitu ya dari investor tersebut. Jadi pemaparan data yang salah itu tentunya juga akan slowing down climate action di negara kita. Dan di luar daripada itu, Bapak Ibu, yang cukup berbahaya itu kalau terjadi greenwashing itu adalah credibility dari board juga dipertanyakan gitu ya, karena kalau tidak clear cara dia mencapai targetnya, kalau angkanya itu kelihatannya unreasonable, maka investor ini juga dapat menilai ya Bapak Ibu ya, bahwa apakah board ini credible enough dalam menyusun strateginya untuk memitigasi climate risk tersebut. Untuk menyatakan suatu perusahaan itu melakukan greenwashing atau tidak itu apakah dapat dilihat dengan mudah atau atau investor itu harus melakukan research dan membaca lebih dalam, Bu? Tergantung dari tingkat pemaparan datanya gitu ya, yang ada di greenwashing tersebut. Ada, kita lihat di beberapa aspek di mana ketika dia meng-cross check antara suatu number dengan number yang lain, misalnya di financial statements gitu ya, dia melihat ini kok kayaknya ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan gitu ya. Misalnya saya mau net zero by 2050, tetapi kok nggak ada nih aktivitas-aktivitas yang dilakukan mulai dari saat ini atau apakah ada potensi impairment gitu ya dari aset yang ada sekarang ini gitu, itu belum diungkapkan. Nah, mungkin itu perlu ada analisa lebih lanjut. Tapi mungkin ada beberapa hal greenwashing yang memang kita lihat kasat mata itu sudah terlihat ada greenwashingnya di sana. Misalnya kemarin saya juga sempat baca ya, penggunaan kata-kata terkait dengan net zero itu juga perlu dianalisa lebih lanjut gitu ya. Apakah ada unsur greenwashingnya di dalam? Nah, tapi jadi menarik ya Bu ya, karena pertanyaan yang sering muncul di benak
orang umum gitu ya, masyarakat umum, kayak kenapa kok akuntan ikut-ikutan sustainability? Padahal kalau tadi Ibu udah jelasin mengenai data, mengenai laporan, perencanaan, justru sebenarnya akuntan itu main player ya Bu ya untuk di situ, karena kita memiliki akses yang banyak, gak cuma pada financial, tapi juga berbagai data perusahaan seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, dengan berkembangnya standar pelaporan keberlanjutan global, seperti kita mendengar IFRS S1 and S2, terus juga DSKIAI juga baru saja mengeluarkan yang akan efektif di 1 Januari 2027. Bagaimana si SPK itu sendiri dapat membantu mengurangi risiko greenwashing? Bagaimana dalam sustainability reporting yang paling rentan terhadap bias atau klaim berlebihan? Nah, ini yang saya sukai dari PSPK 1 dan PSPK 2, bukan karena saya anggota Dewan Standar Keberlanjutan ya Bapak Ibu. Ya, tapi saya mengapresiasi beberapa fundamental yang dibangun di PSPK 1 dan 2 ini. Yang saya pikir mungkin bisa membantu paling tidak clarify gitu ya, scope yang perlu di-disclose sehingga tadi unsur-unsur greenwashing itu dapat dikurangi. Misalnya introducing mengenai financial materiality gitu ya, di mana ketika perusahaan misalnya suatu semen company gitu ya, dia mau mendecarbonize productionnya dia, operationnya dia, maka yang perlu didisclose menurut PSPK 1 dan PSPK 2 itu adalah berapa sih investasi yang dibutuhkan gitu ya, nilainya itu berapa. Kemudian yang perlu dilihat juga, ini akan meningkatkan misalnya production cost-nya itu di short term, medium term, dan long term-nya itu nanti seperti apa. Jadi dengan adanya pengungkapan seperti itu, bukan hanya hal baiknya aja gitu ya yang di show up, tetapi juga potensi dampaknya ke financial perusahaan. I think that's also one of the element to reduce element dari greenwashing. Di luar daripada itu juga ketentuan bagaimana perusahaan yang mendisclose informasi dalam sustainability report-nya itu harus mencakup grup yang sama dengan financial statements gitu ya. Jadi tadi kelengkapan informasi dari usaha atau operation dari perusahaan tersebut tentunya akan menjadi lebih lengkap dan lebih clear diatur di dalam standar tersebut. Jadi memang dengan adanya PSPK 1 dan 2 ini memberikan guidance bagaimana perusahaan mendisclose agar greenwashing itu tidak terjadi ya Bu ya pada setiap perusahaan. Pengalaman Ibu sebagai partner PwC dan di DSK juga banyak bertemu stakeholders. Tantangan terbesar perusahaan ketika menyusun laporan keberlanjutan yang kredibel itu apa? Di bagian mana nih yang paling challenging? Apalagi kan Ibu bilang kayak kalau PSAK aja, itu kan dia udah lama ya. Kalau PSPK, IFRS S1 dan S2 kan consider baru ya Bu? Oke, kalau menurut saya pengalaman membantu klien yang pertama itu adalah tentunya menentukan item-item apa sih yang material bagi perusahaan. Karena mungkin selama ini sustainability report itu banyak di-drive dari CSR ya, Corporate Social Responsibility Disclosure. Namun kalau sustainability ini kan kita balik-balik lagi apakah dia meng-create value kepada perusahaan. Nah kalau berangkatnya itu dari CSR mungkin bisnis mindset-nya itu belum kena. Nah jadi untuk membangun hal yang material itu kita harus melihat bagaimana dia bisa mengkoneksikan kepada main bisnis dari perusahaan itu sendiri. Jadi nyambung dengan strategi bisnisnya. I think it's satu hal yang cukup challenging gitu ya untuk menggather beberapa informasi dari key stakeholder dari perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya lihat cukup kritikal itu adalah tadi Mbak Monik juga udah mention ya terkait dengan data structure dan juga internal control yang dimana selama ini
kita belum punya nih data structure untuk serving sustainability report. Jadi kita tahu banyak yang sekarang masih dikumpulkan dalam bentuk Excel, di mana kita tahu sendiri ya Excel itu sangat mudah dialter, internal controlnya itu mungkin juga tidak dapat dijaga dengan baik gitu. Nah, jadi membangun suatu data structure yang serving sustainability report dan juga internal controlnya, I think it's a key element. Di luar daripada itu yang cukup susah itu adalah menurut saya untuk linking sustainability tadi, risk dan opportunity kepada financial implication-nya gitu ya. Mungkin selama ini di Indonesia kita masih belum terlalu terbiasa gitu ya linking dampaknya ke financial implication-nya dan juga mungkin dalam beberapa hal financial modeling nih Mbak Monik gitu ya. Kemudian juga kalau tadi kita bicara grup, maka bagaimana mengincorporate the whole group yang mungkin konglomerasi punya bisnis yang berbeda-beda. Nah, itu juga one of the greatest challenge dalam penyusunan sustainability report under PSPK ya. Menarik ya Bu ya, jadi it's not about only CSR ya, bahkan ini tuh harus sudah masuk ke core bisnisnya ya. Betul. Itu adalah quiet challenge ya, karena biasanya kan bagian ini bagian CSR ya Bu ya, bahkan sekarang udah core bisnisnya tuh apa gitu kan, yang masuk bisa kita anggap sebagai disclosure, bagian dari disclosure sustainability. Betul. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit di sini ya Bu Monika ya, mungkin selama ini kalau penyusunan sustainability report banyak kita lihat sangat tebal sekali, kemudian isinya itu adalah donasi-donasi misalnya ya ke satu hal dan lainnya. Which is yang ingin dilihat oleh investor di sustainability report itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa juga mendukung sustainability dari perusahaan itu sendiri. Misalnya bagaimana dia menginvolve komunitas sekitar untuk menjadi vendor mereka, sehingga ketika ada kebakaran yang kemungkinan terjadi di lahan mereka itu dapat di-reduce karena komunitas sekitar itu paham bahwa perusahaan ini membawa dampak terhadap keluarga mereka juga. Jadi dia ikut memproteksi tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Nah, itu yang mungkin salah satu aspek yang ingin dilihat. Dan juga efisiensinya nanti, kalau misalnya kita harus hire security, berapa banyak nih security guard yang harus di-hire gitu kan ya, supaya lahannya itu tidak kebakaran 24 hours lagi, lahannya luas banget lagi. Nah, kalau masyarakat sekitar ini ikut membantu, itu juga mungkin akan lower down OPEX-nya kita gitu. Luar biasa ya. Ternyata sustainability ini kompleks ya Bu, bukan cuma tentang angka, tapi juga impact ya. Pasti kan Gen Z sekarang saya dengar katanya kalau kerja tuh mau sesuatu yang give back to society. Jadi mungkin talking about sustainability ini bisa jadi job opportunity buat mereka ya Bu. Nah, ngomong-ngomong job opportunity, terus ngomongin kompetensi, apalagi kita para akuntan di sini, leading to our next question gitu. Kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang akuntan agar dia mampu mengkomunikasikan dan menilai isu sustainability secara tepat. Terus gimana nih akuntan bisa mengimbangkan antara storytelling sustainability itu sendiri dengan data yang benar-benar terukur? Pertama, kalau yang saya boleh berikan masukan, yaitu pemahaman terkait dengan development di standar-standar keberlanjutan. Misalnya dalam hal ini PSPK 1, PSPK 2 ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk dipelajari. Nah, tapi kan karena sustainability ini masih baru ya, kemungkinan nanti akan ada standar-standar baru lagi nih yang akan muncul. Misalnya kita tahu terkait dengan IFRS S3 yang akan muncul dan lain sebagainya. Nah, jadi pemahaman tentang standar-standar yang baru atau follow through dari standar-standar yang baru ini menjadi sangat penting. Yang kedua itu juga logical mindset ya, itu juga harus diasah terus, yaitu untuk
bukan hanya pemahaman atas standar, tapi juga linking dari ketentuan dari sustainability ini ke bisnis mindset-nya. Karena tadi kita bilang sustainability itu tujuan utamanya itu adalah juga untuk memastikan bahwa perusahaan ini akan sustain gitu ya ke depannya, akan tetap bring profit pada perusahaannya. Nah, itu juga bagaimana linking down sustainability aspek dengan bisnis mindset. Jadi bukan hanya ticking the box atas sustainability impact-nya itu seperti apa, tetapi juga memperhatikan aspek finansialnya itu bagaimana bisa mendatangkan sustain outcome kepada perusahaan. Kemudian juga mungkin yang perlu dipahami juga tadi Mbak Monik bicara mengenai integrasi data. Kalau di akuntan kan kita ada yang namanya analytical thinking gitu ya Mbak Monik ya. Nah, I think with that skill set yang ada di akuntan, kita dapat melakukan analisa reasonableness tadi ya atas data-data yang ada di sustainability dengan data-data cross check lainnya, karena kita udah cukup sering ya melakukan yang namanya analytical analysis tersebut gitu. Nah, I think itu juga merupakan satu hal yang cukup kritikal bagi akuntan, baik nanti untuk menganalisa reasonableness dari data untuk terkait dengan advisory dari perusahaan, menyusun sustainability reportnya, atau ketika akuntan itu bertindak sebagai assurer gitu ya dari report itu sendiri. Jadi memang kompetensi akuntan ini benar-benar sangat dibutuhkan ya Bu ya. Dari dia paham standarnya, dari kemampuannya ngolah data, terus terakhir kemampuan dia storytelling ya. Karena sebenarnya laporannya tuh kalau saya sering ngobrol sama teman-teman teknis tuh disclosure disclosure, bagaimana kita mendisclose gitu ya Bu. Selalu menarik ya Bu ya, apalagi banyak regulasi-regulasi terkait sustainability nih yang harus dipahami gitu kan. Ibu tadi udah bilang ada RPOJK 51 ya yang baru aja sedang direvisi. Bu, terakhir di ngobrol-ngobrol kita kali ini, pesan Ibu untuk para akuntan profesional, termasuk yang muda-muda nih, yang ingin berkontribusi dalam agenda sustainability itu apa Bu? Jadi bagi para profesional akuntansi, tentunya jangan melihat sustainability ini sebagai tren aja gitu ya. Tapi sustainability ini kedepannya itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis gitu ya. Dan kemudian kalau dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis, dia juga akan flows through the information to the financial reporting. Jadi pemahaman terkait dengan sustainability dan hubungannya dengan kinerja perusahaan itu menjadi suatu skill set yang basic, yang fundamental yang harus diketahui oleh seluruh akuntan ke depannya. At the end, para akuntan muda stay curious gitu ya, kemudian juga build your business mindset, understand the new standard requirement, dan terakhir jangan pernah mengorbankan integritas gitu ya. Karena sustainability reporting ini nantinya akan menjadi suatu informasi yang kritikal bagi investor dalam pengambilan keputusan, maka kesalahan dalam penyajian sustainability reporting yang sangat signifikan bukan hanya akan mengaburkan pengambilan keputusan dari para investor pada sekelompok orang saja, tetapi lebih luas lagi tadi pada agenda penanganan iklim di negara kita dan eventually juga pada perekonomian dari negara kita. Luar biasa sekali ya. Jadi tetap pesan utamanya adalah kita harus menjaga integritas kita ya Bu ya. Jangan sampai kita salah lapor dan itu akan berefek yang luar biasa. Makasih banyak Bu Yuliana Sujono udah ngobrol-ngobrol bareng kita di IAI Podcast. Jangan lupa ya akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita pelajari PSPK 1 dan PSPK 2 tersedia di SAK online. Khusus untuk anggota IAI dapat mengakses secara gratis. Untuk Bapak dan Ibu yang belum menjadi anggota IAI, silahkan daftar menjadi anggota IAI. Kalau sekiranya tidak dapat mendaftar sebagai anggota IAI, bisa mendaftar langganan SAK online.
Jangan lupa likes dan subscribe YouTube IAI, apalagi kalau teman-teman semua menyukai video episode podcast kali ini. Informasi mengenai IAI, informasi mengenai profesi akuntan, mengenai sustainability, mengenai standar akuntansi keuangan, perpajakan, dapat diakses pada seluruh sosial media IAI. Ada LinkedIn, ada Instagram, kita juga ada website, ada Facebook, dan kita juga punya WhatsApp official IAI. Demikian episode podcast kali ini. Saya Monica Nabilia undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.